Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Pagi hari yang berbahagia ini Allah masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama ngaji atau belajar Al-Quran. Dalam hal ini adalah Quran surat Al-Muddathir atau surat 74 ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathirukum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddathiru, hai orang yang berselimut, kum bangkitlah, fa'anzir kemudian berikanlah peringatan, wa rabbaka dan pada Tuhanmu, fakabbir maka agungkanlah, wa thiyabaka dan pada pakaianmu, fatahhir maka sucikanlah, warrujza pada perbuatan keji, fahjur maka jauhilah, wala tamnun dan janganlah kamu memberikan pertolongan, tastakthir dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, wali rabbika dan kepada Tuhanmu, fasbir maka bersabarlah. Hadirin, menurut para ulama mufassirin, surat Al-Muddathir ini memiliki sabab nuzul atau latar belakang historis turunnya ayat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku menyepi fi ghari Hira'in, di gua Hira untuk bermunajat kepada Allah selama 1 bulan. Setelah genap 1 bulan aku turun menyusuri lembah. Tiba-tiba saja ada yang memanggilku, padahal tidak ada seorang pun di tempat itu. Hadirin, kalau jenengan pernah pergi haji, jenengan pernah pergi umroh, biasanya diajak oleh travel atau oleh pembimbing untuk mengunjungi satu tempat bersejarah namanya Gua Hira. Itulah gua di mana Rasulullah bertahanus atau menyendiri untuk bermunajat kepada Allah sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Tempatnya sangat tinggi dan banyak orang yang datang untuk mengunjungi tempat itu.
Ya kita bisa membayangkan alangkah payahnya Rasulullah harus naik turun ke sebuah tempat yang tinggi itu. Saya ya alhamdulillah berkali-kali datang ke Mekah baik untuk haji ataupun untuk umroh, tapi belum pernah mengunjungi Gua Hira karena saya menganggap fisik saya tidak cukup kuat untuk datang ke tempat yang sangat tinggi itu. Tapi banyak orang-orang walaupun usianya sepuh yaitu yang memaksakan diri untuk mengunjungi satu tempat yang dulu dipergunakan oleh Rasulullah untuk bermunajat kepada Allah sampai beliau kemudian memperoleh wahyu. Nah kemudian aku dongakkan kepalaku, ternyata aku melihat malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira. Aku berlutut karena gemetar. Fajasaitu minhu ra'ban faraja'tu ila Khadijah faqultu zammiluni zammiluni. Dengan tubuh yang gemetar aku kemudian pulang menemui istriku sambil mengatakan, dathiruni dathiruni, selimutilah aku selimutilah aku. Qalat Khadijatu fadatsarnahu. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, kemudian aku menyelimuti Muhammad suamiku. Setelah itu turunlah ayat, ya ayyuhal muddatsirukum fa'anzir al-ayah. Hai orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah, kemudian berikanlah peringatan kepada umat. Artinya ayat ini adalah ayat yang menandai diperintahkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah secara terang-terangan kepada masyarakat, dan itu menandai diangkatnya beliau sebagai Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, tentu saja karena ada sabab nuzul yang seperti itu, maka khitab atau yang dituju oleh ayat adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu saja maksudnya juga untuk seluruh umatnya, karena Al-Quran yang itu adalah wahyu yang diberikan Allah kepada beliau melewati perantaraan malaikat Jibril. Tapi Al-Quran juga ditujukan kepada semua umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kita tahu bahwa ad-dithar atau selimut adalah kain yang ditutupkan seseorang ke tubuhnya, mungkin sabab kedinginan, yang itu di atas kain yang menempel pada tubuhnya. Itulah makna ad-dithar atau selimut secara lahiriah. Tapi umum dalam masyarakat manusia bahwa kata-kata itu ada yang semata-mata dipakai pada maknanya yang hakiki, tapi ada juga kata-kata di samping dipakai pada maknanya yang hakiki juga dipakai untuk maknanya yang sifatnya kiasi, bukan kiasi yang sifatnya batini ya. Atau dalam bahasa kita adalah kiasan ya, kiasan. Misalnya orang mengatakan bahwa penguasa itu memerintah rakyatnya menggunakan tangan besi, bukan kemudian yang dimaksudkan itu adalah memiliki tangan yang terbuat dari besi seperti robot, begitu, bukan, tapi memerintah rakyatnya secara otoriter. Memang tangan adalah bagian dari tubuh manusia, tetapi secara simbolik ia bisa diartikan sebagai kekuasaan.
Kalau orang mengatakan bahwa jangan dekat-dekat dengan orang itu karena ia tangan panjang, bukan berarti kemudian tangannya lebih panjang daripada orang yang lainnya, tapi maksudnya adalah punya perilaku jelek, yaitu suka mencuri. Itu namanya makna kiasan atau makna simbolik. Demikianlah kalau kita bicara tentang selimut tadi. Di samping ia diartikan sebagai maknanya yang hakiki, juga diartikan sebagai maknanya yang ghairu hakiki, yakni makna simbolik tadi. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa sebelum turunnya ayat ini Nabi SAW bertahandus menyepi munajat kepada Allah fi ghari Hira'in, atau di dalam gua Hira. Di sanalah beliau memperoleh pencerahan, di sanalah beliau memperoleh wahyunya yang pertama, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga makna selimut juga diartikan sebagai ditharun nubuwah warisalah, selimut kenabian dan selimut kerasulan. Seakan-akan dikatakan faya ayyuhal muddatsiru bi athwabil ilmil azimi wal khalqil karimi war rahmatil kamilati, hai orang yang telah memperoleh selimut dari Allah berupa selimut ilmu, selimut keagungan akhlak, selimut rahmat yang sempurna, yakni derajat kenabian, maka kum fa'anzir, bangkitlah, bangunlah, berikanlah peringatan kepada manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangkit berarti bangun dari duduk. Dengan kata lain, bangkit adalah sebuah gerakan dan perubahan dari yang rendah menuju kepada posisi yang lebih tinggi. Nah, makna kum fa'andir pada ayat ini bukanlah semata-mata gerakan fisik, ia lebih dari itu. Bangkit dalam arti memberi peringatan kepada manusia, khususnya memberi peringatan kepada penduduk Mekah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, memberi makna bahwa bangun bukanlah sekedar gerakan fisik dari tempat yang lebih rendah menuju tempat yang lebih tinggi, tapi juga sebagai gerakan dakwah, memberi peringatan kepada manusia untuk masuk ke dalam agama Allah. Dalam studi agama-agama, dari sisi apakah menyampaikan ajaran agama itu kepada pihak lain adalah bagian dari ajaran agama itu ataukah bukan, itu ada dua. Ada agama misi atau agama dakwah, dan agama non misi atau agama yang bukan dakwah. Islam termasuk agama misi, termasuk agama dakwah, karena menyampaikan ajaran agama itu kepada pihak lain adalah bagian dari ajaran agama itu. Ayatnya jelas. Di samping kum fa'anzir, ada ayat lain wa ashirat
Wa anzir ashiratakal aqrabin, surat Asy-Syu'ara 214, atau ayat yang populer, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, ajaklah Muhammad, ila sabili rabbika, masuk ke dalam jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanati, serta nasihat yang indah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus ada tukar pikiran, kalau memang harus ada diskusi, maka lakukanlah dengan cara-cara yang paling baik. Mafhumnya, orang yang diajak, orang yang diseru adalah mereka yang masih di luar jalan Tuhan, diajak untuk masuk ke dalam jalan Tuhan, diajak untuk masuk ke dalam agama tauhid, karena disitulah persimpangan keselamatan manusia. Dalam arti tauhidlah yang menjadi kunci keselamatan ukhrawi manusia. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa yang disebabkan oleh syirik dan ampuni dosa yang disebabkan oleh yang lainnya. Makanya dalam ilmu dakwah, ya, sasaran dakwah itu kan ada dua, ada umat ijabah, ada umat dakwah. Kalau umat ijabah adalah orang yang sudah menerima agama tauhid, dakwah dimaksudkan untuk menguatkan iman mereka, dakwah dimaksudkan untuk menguatkan amal soleh mereka. Kalau umat dakwah adalah mereka yang masih berada di luar agama tauhid, mereka yang masih berada di luar agama Islam, diajak dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, dari sisi ini maka Islam merupakan agama dakwah, agama misi yang diantara ajarannya adalah mengajak orang ke dalam agama Islam. Nah, hadirin, mungkin ya belum ada survei di Indonesia yang sebagian besar masyarakat beragama Islam itu kira-kira berapa persen sih yang tidak jauh-jauh ya, yang melaksanakan sholat 5 waktu saja berapa persen, atau tidak usah sholat 5 waktu lah ukurannya ya. Dari sekian banyak penduduk Indonesia yang beragama muslim, yang tiap hari Jumat itu ikut sholat Jumat, itu kan berapa persen? Kan belum ada survei. Kenapa ya, saya bicara seperti itu ya? Karena saya keliling Jawa Timur ya, untuk memeriksa RPH RPU ya, dalam kaitannya sertifikasi halal tempat penyembelihan hewan kalau itu sapi, dan tempat penyembelihan unggas kalau itu ayam dan bebek. Kemarin hari Jumat dini hari di Ponorogo dan Madiun ya, sampai ke sana, sampai ke Banyuwangi. Karena kami dari unsur Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang harus mendampingi para audit di dalam khusus masalah RPH dan RPU ini. Di antara item yang harus saya tanyakan kepada tukang sembelih itu, atau yang dikenal dengan juleha ya, bukan juleha yang cantik itu, maksudnya juleha itu adalah
juru sembelih halal itu. Di antara ini pertanyaan yang harus saya tanyakan, jenengan beragama apa? Jawabannya adalah agama Islam. Kalau agama Islam, jenengan sholat 5 waktu apa tidak? Ini pertanyaan yang dijawab, walaupun sifatnya pribadi tapi harus ditanyakan. Nah, menurut pengalaman saya, di antara juleha-juleha yang saya tanya, jenengan sholat 5 waktu apa tidak, itu lebih dari 50% yang menjawab tidak atau belum sholat 5 waktu. Cuma yang saya wawancari kan hanya juleha-juleha itu, bukan masyarakat umum ya. Ya ada ya, tapi saya katakan yang mengatakan sholatnya belum sempurna 5 waktu ya, belum melaksanakan 5 waktu itu lebih dari 50% ya, antara 50 sampai 55% lah gitu. Ya artinya kan banyak. Jangan karena sholat Pak ya, ada yang menjawab begitu. Jumatan dulu saya ya tidak, jarang-jarang, apalagi Jumatan aja jarang-jarang, apalagi sholat 5 waktu. Lah disitulah kemudian kami bertugas untuk menyampaikan ya dakwah, menyampaikan mauidhah ya, bahwa kamu seharusnya melaksanakanlah yang namanya sholat 5 waktu itu, karena kamu dipercaya oleh masyarakat sebagai juru sembelih halal. Ya rasanya tidak pantas lah wong juru sembelih halal kok tidak melaksanakan sholat 5 waktu ya. Memang jawabannya mesti baik jawabannya ya. Ya bahwa kemudian seterusnya melaksanakan atau tidak ya didoakan saja supaya sholatnya benar-benar dilaksanakan yang 5 waktu itu. Bahkan ada satu kali waktu itu di pedalaman Kediri, orang pengusaha ayam ya. Ketika saya tanya, jenengan kalau waktu nyembelih baca apa? Enggak baca apa-apa Pak, ya sembelih saja. Lah kok bisa? Lah wong saya ini non muslim Pak, saya ini. Loh lah ya apa itu? Ya enggak mungkin keluar sertifikat halalnya ya. Karena sertifikat halal itu kan undang-undang ya, karena undang-undang dia mandatori. Ya kemarin di Madiun itu, loh kok baru sekarang sih sampai ngurus itu, ada satu tempat penyembelihan sapi tapi milik perorangan, bukan milik dinas peternakan ya, milik perorangan. Gede juga dan tempatnya baik. Nah ini kan fasilitasnya sudah lengkap, artinya sekiranya kita audit ya insya Allah lolos, karena IPAL instalasi pembuangan air limbahnya memadai dan pokoknya semuanya sudah bagus. Ya enggak sempat saja Pak, cuma lah terus kenapa kok sekarang baru ngurus sertifikat halal? Iya, waktu saya mau memasukkan daging ke Inka Madiun itu ditolak gara-gara tidak memiliki sertifikat halal, karena itu memang undang-undang ya, akhirnya baru diurus kemarin itu. Baik, kita lanjutkan. Hadirin, diriwayatkan setelah turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, hai Muhammad berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Nabi kemudian mengumpulkan orang dengan cara berdiri di atas Bukit Sofa. Ya mungkin Bukit Sofa waktu itu adalah tempat yang tinggi ya, yang terpisah dari Ka'bah. Karena istilah Masjidil Haram ketika ayat turun fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, itu bukan Masjidil Haram seperti yang sekarang ini. Setidaknya Masjidil Haram ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram hanyalah Ka'bah serta pelataran tawafnya. Ya kalau sekarang kan sudah Masjidil Haram sedemikian megah dan besarnya, sehingga tempat sa'i atau mas'a itu berada di jadi satu dengan Masjidil Haram.
Sehingga pada zaman Nabi pastinya itu adalah tempat yang terpisah, sebuah gundukan tanah yang cukup tinggi. Kami pergi haji pertama kali tahun 2003, itu Safa wal Marwah itu ya masih dalam batu-batu yang bisa diinjak ya, orang masih menginjak-injak di atasnya itu. Tapi kemudian kan sekarang sudah dikasih pagar kaca yang tebal, itu orang tidak bisa masuk ke dalamnya. Nabi mengatakan ya sobaha, itu adalah teriakan untuk mengumpulkan orang. Kemudian orang-orang pada berkumpul, karena kalau ada orang teriak seperti itu menunjukkan akan ada berita yang sangat penting. Sehingga orang-orang Quraisy waktu itu berbondong-bondong datang untuk mendekati Bukit Safa. Orang yang tidak sempat pun mewakilkan kepada orang lain supaya jangan sampai ketinggalan informasi penting yang akan disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hei orang-orang Quraisy, apa pendapat kalian? Sekiranya saya sampaikan bahwa di balik Bukit Safa ini ada tentara berkuda yang siap menerjang kalian, amusaddiqiyya anta, apakah kalian membenarkan omonganku?" Orang-orang mengatakan, "Hei Muhammad, yang kami tahu kamu adalah Al-Amin, yang keluar dari lisanmu adalah kebenaran." Baik, aku sampaikan kepada kalian bahwa akan datangnya azab Allah yang amat keras sekiranya kalian tidak masuk ke dalam agama tauhid dan meninggalkan agama syirik. Nah, saat itulah salah satu kerabat Nabi, ya, paman beliau yang bernama Abu Lahab, maju dan mengatakan, "Alihadza jama'tana ya Muhammadu tabballaka." Apakah hanya untuk urusan yang remeh seperti ini kau kumpulkan kami, hei Muhammad? Celakalah kamu. Ekspresi kemarahan itulah yang menjadi pemicu turunnya surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Yang celaka adalah Abu Lahab, apa yang ia kerjakan, apa yang ia usahakan tidak memiliki manfaat atau guna apapun baginya. Sehingga kata-kata kum fa'anzir taujihun lahu sallallahu alaihi wasallam ayyakhruja min tahannuthihi wa ibadatihi lil qiyami bil muhimmati allati kallafa biha wa hiyal indzar wa tablighur risalah. Sehingga ayat yang berbunyi kum fa'anzir bukan saja perintah bangkit dari tempat tidurnya untuk melakukan aktivitas fisik yang lainnya, tetapi itu merupakan arahan, guidance dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya agar keluar dari pertapaannya, agar keluar dari ibadahnya untuk bangkit melaksanakan tugas yang lebih penting, yakni tablighur risalah atau menyampaikan ajaran agama Allah. Jadi dakwah itu ada syarat-syaratnya. Kalau kita hayati, kita pahami,
dari ayat yang kita baca, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir itu ya. Pertama, bahwa seorang dai, seorang mubaligh haruslah memiliki tingkatan rohani yang kuat, yang itu ditunjukkan dengan kepatuhan menjalankan ajaran agama, dengan ketekunan di dalam beribadat kepada Allah. Sebagaimana Nabi bertahannuts, sebagaimana Nabi beribadat kepada Allah di dalam Gua Hira sebelum melaksanakan tugas-tugas kerasulan. Dan yang kedua adalah memiliki ilmu yang memadai. Bahkan dalam hal ini bukan saja ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu lain yang menjadi penyempurnanya. Kaitannya dengan dakwah, ada ilmu tentang kemasyarakatan atau sosiologi, ada ilmu tentang tata cara menyampaikan informasi atau retorika, supaya dakwah itu berjalan efektif dan memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya ayyuhal muddatsir bi athwabil ilmil azim wal khalqil karim war rahmatil kamilah. Hai orang yang telah berselimut dengan kain ilmu yang agung, dengan akhlakul karimah, dengan rahmat yang sempurna. Ada bekal rohani yang memadai, yang itu ditunjukkan dengan ketekunan di dalam beribadat kepada Allah, dan ilmu yang memadai. Ya tentu semuanya berproses menuju kesempurnaan, karena manusia tidak pernah sampai pada satu titik yang namanya sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wa rabbaka fakabbir, dan pada Tuhanmu agungkanlah. Hadirin, kalau kita belajar bahasa Arab, maka urut-urutan jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang berbasis pada fi'il atau kata kerja. Urut-urutannya itu adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Kata kerja, kemudian subjek atau pelaku, dan objek penderita. Misalnya jenengan mengatakan si Zaid minum kopi, syariba zaitun al-qahwa. Syarifah itu fi'il atau kata kerja, zaidun pelakunya, al-qahwata itu adalah maf'ulun bi. Atau si Ali makan roti, akala aliyun al-khubza. Atau si Ali makan nasi soto, karena nanti ada nasi soto tadi diumumkan. Akala aliyun ar-ruzza al-musamma bisoto gitu. Bahwa si Ali makan nasi yang dinamakan soto. Tapi urut-urutan itu bisa dirubah sesuai dengan keinginan yang menyampaikan atau yang mengucapkan, manakah yang ia tonjolkan dalam kalimat itu. Dalam surah Al-Fatihah misalnya, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebenarnya urut-urutannya adalah na'buduka wa nasta'inuka. Aku menyembahmu ya Allah, dan aku mohon pertolongan padamu ya Allah. Cuma karena yang ingin ditonjolkan oleh Al-Quran bahwa Allah lah satu-satunya ma'bud yang patut untuk disembah, dan Allah lah satu-satunya musta'an yang patut untuk dimintai pertolongan, maka Allahnya itu didulukan.
yakni iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Seperti pada ayat ini, wa rabbaka fakabbir, dan pada Tuhanmu agungkanlah, bukan fakabbir rabbaka, maka agungkanlah Tuhanmu. Ya memang urut-urutan lazimnya begitu, fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Tapi karena yang ingin ditonjolkan jangan mengagungkan yang lainnya, jangan menganggap besar yang lainnya, maka kata-kata rabbaka didulukan. Wa rabbaka fakabbir, bukan fakabbir rabbaka. Lain yang kita maksudkan tadi, seperti susunan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ai azim rabbaka amma yaquluhu abadatul authan, agungkanlah Tuhanmu, jangan melakukan hal sebagaimana yang dilakukan penyembah-penyembah berhala yang waktu itu ada di Mekah, di mana mereka mengagungkan berhala-berhala, di mana mereka menyanjung dan memuja berhala-berhala, walaupun mereka mengakui bahwa pencipta alam adalah Allah. Itu adalah praktek yang menyimpang, praktek yang keliru. Hadirin, terma Allah itu kan sudah populer jauh sebelum Nabi lahir. Setidaknya nama ayah Nabi kita siapa namanya? Abdullah, hamba Allah. Artinya kata Allah itu sudah populer sejak Nabi belum dilahirkan. Ya tentu banyak orang juga yang pada waktu itu namanya Abdullah, Abdullah, hamba Allah, hamba Allah. Di situ ada pengakuan bahwa Allah adalah pencipta jagat raya, termasuk di dalamnya manusia. Walaupun mereka tetap di dalam keyakinannya yang syirkiyah itu. Ada ayat yang misalnya di dalam Al-Ankabut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah anna yufakun. Hei Muhammad, sekiranya orang-orang itu kau tanya siapakah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, yang edarkan rembulan dan matahari, pastinya mereka akan mengatakan Allah. Tapi kenapa kemudian mereka menyimpang? Nah, walaisal maksud, bukanlah maksudnya mujarradat takbiri bil lisan, semata-mata mengagungkan, membesarkan Allah dengan lisan, yaitu teriakan Allahu Akbar. Innamal muradu ta'zimullahi wa tanzihihi, tapi maksudnya adalah satu, kerja rohani, yakni mengagungkan Allah dan mensucikannya dari segala hal yang tidak pantas baginya. Fa azmatullahi subhanahu wa ta'ala fi nafsil mu'mini akbaru min kulli syai'in wa akbaru min kulli kabirin, menjadikan Allah lebih agung, lebih besar dari semua yang dianggap manusia besar, dari semua yang dianggap manusia sebagai keagungan. Itulah sebabnya harus terus menerus digelorakan dalam kehidupan orang beriman,
di dalam sholat kita Allahu Akbar, di dalam azan kita Allahu Akbar, di dalam wirid kita Allahu Akbar, supaya manusia tidak lupa yang maha besar, yang maha agung adalah Allah. Konsekuensi dari takbir atau Allahu Akbar itu adalah bi antu qaddima awamirahu wa nawahihi ala kulli amrin wa ala kulli nahyin. Kalian mementingkan perintah Allah dari semua perintah yang ada. Kalian menomorsatukan untuk menjauhi larangan Allah dari semua larangan yang ada. Makanya Nabi pernah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk kalau itu untuk sesuatu hal yang namanya maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Walaupun tetap dengan akhlakul karimah. Dalam Al-Quran dicontohkan ya tentang perintah orang tua kepada anak-anaknya yang tidak harus ditaati. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sekiranya kamu punya dua orang tua yang musyrik, kemudian dua-duanya mendorong kamu, memaksa kamu untuk ikut-ikutan jadi musyrik, maka janganlah kamu taat pada keduanya, janganlah kamu patuh pada keduanya. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama manusia kalau itu adalah maksiat kepada Allah. Tapi pada saat yang sama wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukanlah ia dalam kehidupan di dunia ini dengan perlakuan yang sebaik-baiknya, dengan perlakuan yang seindah-indahnya. Coba dahsyatnya akhlak Islam ya. Dahsyatnya akhlak Islam. Bahwa perbedaan agama, perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk akhlakul karimah. Apalagi sekedar beda ormas, apalagi sekedar beda partai, atau beda pilihan saat pilpres, pilgub dan lain sebagainya. Gara-gara beda pilihan terus tidak saling menyapa, gitu. Pengurusan ecek-ecek aja kok kemudian. Luar biasa indahnya akhlak Islam. Wala tansa annak in kabbartal haqqa subhanahu a'zazta nafsaka bi izzatillahi allati la yu'tiha illa liman yukhlisal ubudiyyata lahu subhanahu. Jangan pernah lupa ketika kamu Allahu Akbar, pada saat yang sama kamu sedang mendongkrak kehormatanmu di tengah-tengah umat manusia. Karena saat itulah kamu bertauhid, dan semulia-mulia orang dalam kehidupan dunia ini adalah mereka yang bertauhid, karena ia akan memperoleh kemuliaan bersama mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Insya Allah ayat-ayat berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.